Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza ahabba 'abdahu ja'ala fi qalbihi sidqal mahabbati li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'anahu ala ittiba'i sunnatihi wa amatahu ala millatihi wa hasyarahu ala zumratihi wa salatullahi wa salamuhu ala sahibil hawdil mawrud wal maqamil mahmud akramil khalqi fil wujud habibi rabbil ma'bud sayyidina Muhammadinil habibil mahbub wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa ala kulli man ilahi mansub. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana urzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa ahina ya Rabbana alaiha wa amitna ya Rabbana alaiha ala millatihi wa hsyurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh karena baginda menyebutkan kalau baginda ingin bertemu dengan saudara-saudara baginda. Lalu sahabat Nabi bertanya, nanti akan kami sebutkan beberapa hadis tentang hal tersebut. Lalu Nabi menyebut adalah orang yang datang setelah baginda Nabi dan tidak melihat baginda Nabi. Bahasa kasih dan sayang dari Nabi disebut kita sebagai ikhwan, saudara-saudara baginda Nabi. Kalau baginda Nabi membahasakan kepada kita tentang umat beliau dengan bahasa ikhwan, bagaimana kita tidak rindu dengan ikhwan tersebut? Bagaimana kita tidak rindu dengan ikhwan tersebut, yaitu mereka-mereka yang tidak pernah melihat baginda Nabi akan tapi mereka beriman kepada baginda Nabi. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, dan Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada pecinta dan perindu Nabi Muhammad, dan Allah berikan kepada kita kecintaan kepada umat Nabi Muhammad. Dan di hari seperti ini, di tahun-tahun yang lalu adalah saat-saat indah kita bertemu, berkumpul di tempat ini. Subhanallah, rindu. Dari semalam teringat bagaimana hebohnya kita di saat membincangkan tentang acara agung Maulid Nabi. Tidak henti-hentinya kita berbincang, bermusyawarah, merencanakan program agung, program termulia, program terbesar, mengadakan perayaan Maulid Nabi. Dan itu terjadi pada tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, dan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kami rindu, ingat kawan-kawan, pejuang-pejuang, perindu-perindu Nabi yang Masya Allah siang malam. Waktu itu di tahun-tahun yang lalu. Tapi tahun ini kita tidak bisa semacam itu. Rindu untuk berjumpa. Kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini ikut menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini, khususnya mereka yang sudah biasa hadir di Maulid Akbar tahunan di Al-Bahyah. Mbaknya juga udah. Katailah Allah melihat kita salawatan anda. Aja. Kerinduan anda itulah yang akan dinilai. Tekan.
Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. dengan kejadian semacam ini Tekan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. kami diingatkan Baca gimana, Mas? pesan Allahumma sholli ala yang sayyidina mungkin Muhammad. kita selama ini lupa. Pesan Belum, tersebut berbunyi, Pak. Belum ya? kalau mencintai Nabi jangan Udah nggak apa-apa Pak, hanya nanti prakteknya. senang Tekan dengan gebyar. Allahumma sholli Maka ala gebyar hari ini ditiadakan oleh Allah, Tekan. tapi yang harus kita hadirkan adalah gebyar dan menyalanya cinta di dalam hati dan perilaku, bukan sekedar gebyar perayaan. Maka kami sampaikan kepada semua yang selama ini merindukan untuk mengadakan acara perayaan Maulid Nabi dimanapun anda berada, ketahuilah mengadakan satu gebyar zahir itu mudah dan mudah, bahkan bisa jadi ada syubhat kebesaran diri bukan keagungan Nabi, sehingga mungkin ada terlintas di hati kita saat itu besar-besaran majlis, besar-besaran maulid, akan tapi saat ini adalah ujian kecintaan kita kepada baginda Nabi bukan dengan gebyar, akan tapi bagaimana kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rayakan maulid Nabi di dalam dirimu. Assalamualaikum. Rayakan maulid Nabi di dalam rumah tanggamu. Insyaallah sehat. Rayakan maulid Nabi Alhamdulillah. di tempat-tempatmu bekerja. Tidak usah nunggu gebyar. Gebyar bisa masuk syubhat. Gebyar adalah dihimbau, gebyar dianjurkan. Akan tapi Allah mengingatkan tahun ini, bagaimana apakah dengan tidak adanya gebyar lalu kita tidak ingat Rasulullah? Selama ini jika tahun-tahun yang lalu anda mengeluarkan rezeki anda untuk baginda Nabi Muhammad, karena tahun ini tidak banyak gebyar perayaan maulid Nabi, maka jangan sampai ada simpan uang itu, keluarkan untuk Rasulullah. Masjid di kiri kananmu yang harus kau perhatikan, madrasah di kiri kananmu itu menyambung antara kita dengan Rasulullah. Perhatikan mereka. Maulid Nabi kita rubah dengan mendermakan harta kita. Jangan disimpan kalau memang kita rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gebyar dikurangi tahun ini, memang kita harus koreksi diri. Jangan-jangan selama ini kita hanya mementingkan gebyar. Gebyar adalah syiar dan itu penting, akan tapi hakikatnya adalah gebyar itu untuk menghidupkan hati agar kita rindu kepada Nabi, agar kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda mencintai Nabi yang sesungguhnya adalah mengikuti dan patuh kepada Rasulullah. Memang ada orang mengikuti namun tidak cinta, ya, akan tapi ketahuilah yang mengaku cinta maka di dalam dirinya akan ada kemudahan di dalam mengikuti dan patuh kepada yang dicintainya. Bahkan termasuk tanda kebohongan dalam mengaku cinta adalah di saat berat mematuhi yang dicintainya. Tanyakan kepada dirimu sendiri yang engkau yang mengatur dirimu, engkau yang menguasai, engkau yang bisa memanage dirimu sendiri, engkau yang tahu tentang dirimu. Tanyakan kepada dirimu sendiri bagaimana engkau dengan Rasulullah. Hei yang berbicara, tanyakan dirimu tentang Rasulullah. Hei yang mendengar, bagaimana dirimu dengan Rasulullah. Itulah hikmah di balik pandemi ini. Maulid Nabi kita tidak harus pakai gebyar, akan tapi gebyarnya di dalam hati yang menyala dengan sinar kerinduan, sinar kecintaan kepada Rasulullah. Berbanyaklah lisan anda dengan solawat kepada Rasulullah, dan hidupkan sunnah Nabi di dalam rumahmu. Mungkin selama ini anda bisa menghadiri maulid akbar di Al-Bahjah dengan diri anda dan istri anda, tapi putra putri anda tidak ikut. Tapi hari ini kenyataannya anda bisa duduk manis dengan anak-anak anda. Ini adalah hikmah di balik pandemi. Maka jangan prasangka buruk kepada Allah. Tidak ada wabah yang Allah turunkan kecuali Allah ingin mengangkat hamba yang sadar, kemudian sabar, dan kemudian mengadu kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Jangan marah kepada Allah. Justru saat ini adalah ujian. Maka yang biasa berbuat baik di masa nyaman, jangan berhenti di saat masa sempit. Orang bertakwa yang rindu kepada Allah yang sesungguhnya tidak akan hanya berbuat baik di saat dalam keadaan mudah, akan tabinya fis-sarra, akan tapi fis-sarra wad dharra. Dalam keadaan longgar, dalam keadaan nyaman dia bisa berbuat baik, akan tapi dalam keadaan sempit pun dia akan tetap berusaha untuk melakukan kebaikan.
Pencet Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terimalah salam rindu kami kepada anda wahai pecinta baginda Nabi dimanapun anda berada. Semoga yang kami ucapkan benar-benar, dan begitulah Nabi mengajarkan, kalau engkau mencintai sampaikan cinta itu. Maka kami sampaikan kepada semuanya, nuhibbukum fillah, kami mencintai anda karena Allah. Dan semoga ini benar yang kami ucapkan dari dalam hati, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan sungguh cinta akan berakhir dengan kematian kalau bukan karena Allah dan Rasulnya. Cinta-cinta yang dibangun jika bukan karena Allah akan berakhir dan sirna bersama kematian. Kematian akan mengakhiri semuanya. Yang cinta harta akan berakhir dengan kematian. Yang cinta tahta akan berakhir dengan kematian. Yang cinta kepada manusia hanya karena dunia, maka ketahuilah akan berakhir dengan kematian. Tapi cinta karena Allah dan Rasulnya adalah cinta yang dibangun di dunia dan di akhirat, tidak berakhir dengan kematian. Justru dia akan memetik buah daripada cinta saat di dunia setelah kematian. Itulah cinta karena Allah dan Rasulnya, dan itu yang harus kita bangun. Dan pertemuan kita mengadakan acara agung Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah untuk membangun cinta antara kita dengan baginda Nabi dan antara kita dengan sesama kita. Dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga. Dan belum sempurna kumpul kita di surga kalau kita belum bersanding dengan baginda Nabi Muhammad. Manusia di dalam surga merasakan kenikmatan yang sangat agung, akan tapi ternyata kenikmatan tersebut akan terkalahkan di saat mereka bisa menatap wajah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau halangi mata kami untuk melihat kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Ya Allah, di surga nanti keindahan yang tidak ada tandingnya kalau kita bisa melihat Rasulullah. Tapi ya Allah, saat ini mata kami sering kami gunakan untuk melihat yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni mata kami ya Allah, jangan sampai mata kami tidak bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Keindahan di surga akan tertutup dengan keindahan di saat kita melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian akan Allah berikan keindahan di atas keindahan, yaitu di saat kita melihat Allah Jalla Jalaluh. Kita melihat Allah Jalla Jalaluh, melihat baginda Nabi Muhammad, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad. Dan siapa kelak yang akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad? Yang di dunia punya cinta yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya cinta dengan Rasulullah. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang selama ini di saat mengadakan perayaan Maulid Nabi kemudian anda heboh dengan tenaga anda, dengan pikiran anda, lalu hari ini jangan libur. Gunakan untuk yang lainnya. Jika punya tenaga lebih, gunakan untuk Rasulullah. Rizkimu mana yang dulu kau keluarkan di tahun lalu, keluarkan untuk Rasulullah. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini, sehingga kerinduan di antara kita terjawab, terbayar dengan pertemuan, diskusi, dakwah, perjuangan untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita selalu berlomba dan berlomba agar kita semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Indahnya bersama Rasulullah. Kami akan bacakan banyak hadis tentang Rasulullah. Sengaja kami hadirkan hadis banyak tentang baginda Nabi, tentang kecintaan kepada Rasulullah, agar kita semakin peduli, semakin perhatian kepada makna kecintaan kepada Rasulullah. Semua dari kita yang harus kita sadari, asalkan di dalam hatinya tidak ada kedengkian kepada Rasulullah, maka ada benih cinta di dalam hatinya. Paling banyak semua yang tidak punya kedengkian kepada baginda Nabi, maka akan ada benih cinta di dalam hatinya. Dan benih cinta itu antara yang mati kemudian subur, antara yang mati dan yang subur. Abu Jahal melihat baginda Nabi setiap saat, tapi tidak bisa beriman kepada baginda Nabi, tidak bisa menjadi pengikut baginda Nabi karena di dalam hatinya ada kedengkian. Maka dari itu mari kita mulai urusan dengan Nabi Muhammad, dan apapun yang ada urusan dengan Nabi Muhammad maka biasakan untuk mengagungkan, jangan memandang dengan negatif.
Maka segala sesuatu yang sudah dinisbatkan kepada Nabi, berusahalah Anda untuk mengagungkan dan memuliakan apapun itu. Mulai di saat disebut nama baginda Nabi Muhammad, jangan lupa Anda bersalawat, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirkan di mata dan hati Anda waktu Anda bersalawat. Anda bersalawat kepada Nabi dan Nabi menjawab, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. ya Rasulullah. Kami ingin mengucapkan salam ini kelak di surga, langsung di hadapanmu wahai Rasulullah. Ya Allah, berikan kecintaan yang sesungguhnya di hati kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Banyak riwayat-riwayat yang akan kami hadirkan tentang bagaimana kecintaan kepada Nabi, yang itu adalah modal kita. Di sana ada orang berbicara tentang mengikuti Nabi. Iya betul, mengikuti Nabi, tapi mengikuti Nabi harus atas dasar cinta, dan tanda cinta mengikuti Nabi nggak bisa dipisahkan. Banyak riwayat-riwayat, di antaranya kami hadirkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Ini ayat ini turun dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Siti Aisyah bercerita bahwasanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kedatangan seorang laki-laki ini, perindu Nabi, datang ke Rasulullah. Bayangkan, datang kepada baginda Nabi. Oh indahnya bisa melihat Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian orang itu berkata, bayangkan seolah-olah Anda melihat orang berhadapan, orang mulia dengan orang mulia lagi berhadapan. Ya Rasulullah, ia menyeru, wahai Rasulullah, innaka la habbu ilayya min nafsi, sungguh ya Rasulullah engkau lebih aku cintai melebihi daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Dan memang begitu cara mencintai Nabi, harus melebihi daripada dirinya sendiri. Sudah benar ya Allah caraku mencintaimu, aku mencintaimu melebihi daripada cintaku kepada diriku sendiri. Artinya apa? Kalau nyawaku kau minta akan aku kasih untuk berjuang di jalanmu. Wa innaka la habbu ilayya min waladi, dan sungguh ya Rasulullah engkau lebih aku cintai daripada anakku. Dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kecuali aku telah dicintai oleh orang tersebut melebihi daripada ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Dalam riwayat wa nafsi allati baina jambai, dan termasuk melebihi daripada dirinya sendiri. Laki-laki ini berkata, ya Rasulullah sungguh engkau telah aku cintai melebihi dari semuanya ya Rasulullah. Wa inilah akunu fil baiti fa adkuruka, sungguh suatu ketika aku di dalam rumahku, kalau aku berada di rumahku ya Rasulullah. Bayangkan, dia bercerita di hadapan Nabi lalu mengadu, ya Rasulullah kalau aku berada di rumahku lalu aku ingat kepadamu ya Rasulullah, fama asbiru, aku tidak sabar untuk bisa melihatmu ya Rasulullah. Dia ingat di rumahnya, ingat baginda Nabi, lalu dia ingin ketemu Rasulullah. Ingat ya Rasulullah kalau aku di rumahku, aku mengingatmu, aku tidak sabar untuk bisa melihatmu segera. Hatta ati fa andur ilaika, sehingga aku datang segera untuk melihatmu ya Rasulullah. Lihat tingkat kecintaan semacam ini. Ingat di rumahnya, ingin ketemu Rasul, langsung datang bertemu, melihat Rasulullah. Terima kasih, salawat. Wa idza dzakartu mauti, di saat aku melihat kematianku, aku bakal mati ya Rasulullah. Ya. Wa mautaka, dan juga aku tahu engkau akan wafat ya Rasulullah. Aku akan wafat selama 10 menit.
Araftu dan 10 menit aku berapa? tahu betul ya Rasulullah, annaka idza dakhaltal jannata, engkau jika masuk surga ya Rasulullah, rufi'ta ma'an nabiyyina, tentu tempatmu diangkat tinggi-tinggi bersama para nabi. Ya Dan aku ayyuhalladzina bukan nabi ya amanu sallu Rasulullah. alaihi wa sallimu taslima. Tekan salawat. Allahumma Wa salli. inni, dan sungguh aku ya Rasulullah, idza dakhaltul jannata, kalau aku masuk surga, Allahumma salli. Allahumma salli. khasyitu alla arak, aku khawatir tidak bisa melihatmu ya Rasulullah. Ini pengaduan yang sesungguhnya dari kecintaan yang amat dalam. Di dunia bisa melihat Nabi waktu itu setiap saat dia cuma teringat, kalau mati nanti engkau masuk surga tertinggi, lalu aku di mana ya Rasulullah? Kalaupun aku masuk surga, tentu surgaku bukan surgamu, lalu kapan aku bisa melihatmu ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab. Karena memang kenyataannya begitu, kita manusia, dia manusia biasa dan Nabi adalah seorang Nabi, maka Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menjawab. Falam yarud alaihin nabiyyu, Nabi tidak menjawab ungkapan tersebut, karena ungkapan itu benar. Nabi kalau wafat tempatnya tinggi, surga tertinggi, kalau dia tidak tahu. Walam yarud syai'an, Nabi tidak menjawab sepatah kata. Hatta nazala Jibrilu bihadhil ayah, sehingga Jibril turun dengan firman Allah, dengan ayat, dengan membawa wahyu, dengan wahyu. Wa may yuti'illah ar-rasula, orang seperti engkau ini yang patuh kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, mereka itu adalah ma'alladzina, akan disertakan bersama orang-orang an'amallahu alaihim, yang Allah berikan karunia-karunia kepada mereka di surga tertinggi, minan nabiyina, dari para nabi, wasiddiqina, dan para orang siddiqin yang sudah keimanannya tingkat tinggi, nggak diragukan lagi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, sungguh mereka adalah sebaik-baik orang yang akan kita jadikan teman nanti di akhirat. Kalau temannya Nabi tempat tertinggi, temannya orang mati syahid tempat tertinggi. Tapi ketahuilah itu dzalikal fadlu minallah, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Wa kafa billahi alima, Allah sungguh maha tahu, dan Allah tahu engkau ini termasuk golongan itu. Orang itu diberi kabar semacam itu. Dalam riwayat lain yang serupa dengan ayat ini, dengan asbabul wurud, tentang asbabun nuzul, ada riwayat lain yang bunyinya begini, anna rajulan minal ansar, seorang laki-laki dari kaum Ansar, atau Rasulullah datang kepada Rasulullah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Kita istiqomah menjadi ahli salat. dan Ibnu Mardawai, Abu Nuaim, Wadiyah Al-Maqdisi, dan dikatakan hadis itu adalah hadis hasan, gak usah ragu. Assalamualaikum. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir, Imam Baihaqi dalam Syu'abul Imannya, dari Sya'bi, anna rajulan minal ansar, tadi kisahnya seorang laki-laki dari Ansar, atau Rasulullah datang kepada Rasulullah SAW, faqala, dan berkata, wallahi ya Rasulullah, wa demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau lebih aku cintai melebihi daripada diriku sendiri, wa waladi, dan anakku, wa ahli, dan semua keluargaku, wa mali, bahkan melebihi daripada hartaku. Walaula anni atika fa'araka la donantu anni sa'amut, kalau aku lagi rindu terus nggak bisa datang ke tempatmu, seolah-olah aku sudah mau mati. Nggak bisa menahan kerinduan kepada Rasulullah. Kalau aku lagi rindu kepadamu ya Rasulullah, kalau lagi aku datang kepadamu ya Rasulullah, kalau aku lagi rindu kepadamu ya Rasulullah, kemudian aku kok tidak segera datang kepadamu, maka seolah-olah seperti mau mati. Oh, cinta apa itu? Bayangkan, rindu kita di mana? Rindu kita kepada Rasulullah seperti apa? Ini orang yang bersama Nabi, lihat Nabi setiap saat. Wa bakal ansari, orang Ansar tadi menangis. Faqala Nabi, kemudian Nabi berkata, ma abkaka, apa yang menjadikan kau menangis? Beliau berkata, dzakartu annaka satamut, aku ingat, aku tahu engkau akan wafat ya Rasulullah. Faturfa' ma'an nabiyyin, engkau akan diangkat tinggi-tinggi bersama para nabi. Wa nahnu idza dakhalna al-jannata, dan kami kalau masuk surga ya Rasulullah, kunna dunak, aku di bawahmu.
Falam yukhbirhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak memberi jawaban tentang ungkapan tersebut bisyai'in, dengan satu jawaban apapun. Kemudian fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan ala rasulihi, kepada baginda Nabi Muhammad, firman tadi, wa may yuti'illaha war rasula. Kemudian setelah ayat itu turun, apa Nabi ucapkan? Allah indahnya, absyir ya Aba Fulan, gembiralah engkau, ini ayat datang untukmu, gembiralah engkau. Semoga ini ayat juga untuk kita, ayat untuk kita. Di Camp Salawat. Kemudian ada satu hadis lagi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang dari Sayyidina Anas bin Malik, anna rajulan, seorang laki-laki, sa'alan Nabi, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis saati, tentang datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu kalau disebut di kalangan sahabat Nabi, mereka pada takut dan menangis. Ini sahabat Nabi kok malah bertanya tentang hari kiamat, mata sa'atu, kapan hari kiamat yang kau sebut-sebut itu ya Rasulullah, yang dengan haulnya, yang dengan kedahsyatannya itu yang kau sebut, kapan itu tiba ya Rasulullah? Mata sa'atu, kapan tiba hari kiamat itu? Dengan pertanyaan tersebut Nabi terheran, orang pada ketakutan dengan hari kiamat, kok ia malah bertanya. Maka Nabi menjawab, madza a'datta, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang dahsyat itu? Madza a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Qala la syai', tidak ada, aku tidak punya bekal apapun yang aku persiapkan. Aku tidak punya bekal apapun yang aku persiapkan, illa anni uhibbullah, kecuali aku adalah cinta kepada Allah. Modalku cinta kepada Allah dan wa rasulahu, dan cinta kepada rasulnya. Modalku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi, dan ingat, kemudian Nabi menjawab, dan ingat jawaban Nabi adalah bukan jawaban asal, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali wahyu yang diucapkannya. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Allah, indah modalnya cinta, bersanding dengan baginda Nabi, engkau bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, Sayyidina Anas perawi hadis ini berkata, "Famafarihna bi syai'in," aku tidak pernah bergembira dengan sesuatu berita, farhana, dengan kesenangan kami, biqaulin Nabi SAW, dengan sabda Nabi. Aku tidak merasa senang, maksudnya senang semuanya, berita dari Nabi adalah menyenangkan, tapi tidak ada yang mengalahkan ke kabar gembira ini. Kabar gembira itu adalah kabar gembira bukan saja kepada orang yang bersama Nabi tadi, akan tapi kepada siapapun dari umat baginda Nabi Muhammad. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Jika yang kau cintai baginda Nabi, engkau akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalimat anta ma'aman ahbabta, itulah kalimat yang menjadikan Sayyidina Anas senang, gembira, riang, girang, tiada terkira. Qala Anas, kemudian Sayyidina Anas berkata, fa'ana, bercerita kepada muridnya, fa'ana, dan juga ini ngadu kepada Allah, fa'ana uhibbun nabiyya, yang aku langsung ingin bersama Nabi, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar, wa arju, dan aku berharap an akuna ma'ahum, aku berharap untuk bisa beserta dengan mereka. Allahumma bihubbi iyyahum, dengan kecintaanku kepada mereka. Allahumma, ya Allah, lagi, Pak. aku mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, dan mencintai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan aku berharap dengan cintaku ini aku bisa bersama mereka. Diucapkan oleh Sayyidina Anas, dan kita pun harus mengucapkan, ya Rasulullah, kami mencintaimu ya Allah, kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, dan cinta ini darimu ya Allah. Kami mohon jaga cinta kami ya Allah, dan suburkan cinta kami, dan jadikan kami cinta kepada sahabat-sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan kami mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama beliau-beliau.
Kata Sayyidina Anas, wa illam a'mal, mengaku kekurangannya, wa illam a'mal, biarpun aku tidak punya amal bimithli a'malihim, seperti amal mereka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Saya bisa ke desa-desa pelosok. Sebelumnya banyak hadis ini, dan insya Allah kalau tidak bisa kami habiskan, kita bacakan pada kesempatan ini, akan kami hadirkan di dalam, kami masukkan, sisipkan dalam silsilah majelis hadis yang kebetulan juga Ahad pagi. Karena kami mencoba mengutip banyak hadis, banyak riwayat-riwayat dari baginda Nabi SAW tentang makna kecintaan kepada Rasulullah. Akan tapi kami akan ambil beberapa saja, di antaranya lagi. Tekan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siap ya? Hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas, dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas adalah sahabat yang sangat mencintai Nabi dan berkhidmah kepada Nabi dari kecil. Dari seorang wanita cerdas, Ummu Sulaim. Seorang wanita cerdas yang di saat Nabi datang ke Madinah, Ummu Sulaim tidak pernah menyerah dengan kefakirannya. Kalau orang kaya dengan kekayaannya bisa berderma membantu Rasulullah. Tapi Ummu Sulaim tidak punya apa-apa, tapi tidak mau ketinggalan untuk berjuang bersama Rasul. Ya Rasulullah, orang kaya telah menghadiahkan kekayaannya untukmu untuk berjuang di Madinah, tapi aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya anak kecil, ini namanya Anas. Ambil ya Rasulullah, agar besertamu, agar menjadi pelayanmu. Subhanallah. Jadi pelayan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang lagi Pak. Satu. Assalamualaikum. Jadilah Sayyidina Anas bin Malik berkhidmah dari kecil kepada baginda Nabi, maka dapat ilmu banyak, sehingga makanya termasuk perawi hadis yang minal mukthirina bi riwayatil ahadits, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, di antara Sayyidina Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu, hatta akuna ahabba, sehingga aku telah kau cintai, aku telah menjadi dicintai, lebih dicintai kepada orang tersebut, min walidihi, lebih daripada orang tuanya, wa waladhi, dan anaknya, wa nasi ajma'in, dan semua manusia. Kami ingin menukil perkataan Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, nukil qala Al-Qurtubi, berarti langsung dua orang ini, langsung pendapat dua orang. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukil, tidak mentakib, tidak mengkritisi, menukil tanda setuju. Ibn Hajar menukil qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, dua imam besar. Kullu man amana bin Nabi, siapapun yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, imanan sahihan, kalau imannya benar, la yakhlu an wijdani syai'in min tilkal mahabbati ar-rajihati. Kalau memang betul imannya seseorang, pasti ada di dalam hatinya benih-benih cinta tersebut. Semoga kita betul-betul iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, sehingga di dalam hati kita benar-benar ada benih cinta. Dan memang tadi kami sampaikan bahwasanya selagi tidak ada kedengkian seseorang, itu pasti ada benih cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah yang sangat layak untuk menumbuk, yang sangat layak untuk dicintai. Sebab orang mencintai itu karena al-jamal, karena al-kamal, karena an-nawal. Orang mencintai itu kan karena jamal, indahnya yang dicintai, dan Nabi Muhammad paling indahnya makhluk Allah. Al-kamal, sempurna, Nabi Muhammad paling sempurna makhluk Allah. An-nawal, yang diberikan Nabi kepada kita adalah sebaik-baik yang diberikan. Kalau orang memberikan kepada kita hanya kepentingan dunia, ngasih makan seminggu, sebulan, setahun, tapi Nabi memberi kepada kita apa? Keselamatan di akhirat, nawal. Maka Nabi sangat layak untuk dicintai, dan sangat mudah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman seseorang yang beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah dan Rasulnya, kecuali dia mencintai Nabi melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anaknya, dan melebihi daripada manusia semuanya. Kata Ibn Hajar, nukil dari Qurtubi, kata Imam Qurtubi, semuanya punya iman, punya cinta di dalam hatinya. Asalkan orang itu beriman kepada Nabi, maka di hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah. Khairu annahu mutafawituna, cuman iman itu berbeda-beda. Oh, imannya beda-beda. Wa minhum man akhadha min tilkal martabati bil hadzil awfa. Ada orang yang mengambil kecintaan itu dengan jatah yang banyak, cintanya benar-benar kayak tadi. Salah satu sahabat Nabi nggak ketemu sebentar saja kayak mau mati. Ada yang mengambil dengan jatah yang besar.
Minhum, ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, mencintai Nabi Muhammad, akhadha minha, mengambil kecintaan, bil adna, jatah kecil sedikit. Sedikit. Ya baru tampak kalau Nabi dicaci baru marah. Kalau sudah Nabi dicaci nggak marah, sudah nggak ada cinta, itu nggak ada iman sudah. Ya sudah, itu paling kecil ya. Nabi dicaci berontak. Dulu nggak pernah nyumbang, males, sedekah enggak, bantu enggak, tapi setelah Nabi dicaci ada marah, masih lumayan, ada cinta dia. Itu haddul adna, masih ya cinta sedikit. Kalau sudah nggak ada cemburu kepada Nabi, nggak ada iman, sudah nggak ada cinta. Jadi cinta kepada baginda Nabi biarpun kecil masih ada dapat bagian, alhamdulillah. Kaman kana mustaghriqan fi syahwati, seperti dia yang mencintai Nabi, yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia terlena, tenggelam di dalam syahwatnya dan kemaksiatannya. Dia orang beriman, kalau ditanya kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad Nabi bukan Nabi. Kau ingin dengan Nabi atau enggak? Pengen. Tapi dia masih mabuk, masih judi, dia masih ada iman dan masih ada cinta, cuman kadarnya kecil. Dan ini bisa saja hilang kalau tidak segera dipangkas. Itu perusak cinta tadi, maksiat itu. Tapi ada cinta, maka jangan remehkan siapapun. Hei ahli maksiat, dengar suara ini. Selagi engkau masih mengagungkan baginda Nabi Muhammad, di dalam hatimu sesungguhnya ada cinta. Dan pelihara, suburkan cinta di dalam hatimu. Hei ahli maksiat, yang hamba-hamba yang terjerumus dalam kehinaan, minuman keras, dalam perzinahan, dalam perjudian, dalam segala dosa, selagi engkau adalah umat la ilaha illallah dan masih ada cemburu di hatimu kepada baginda Nabi, tidak rela Nabi direndahkan, tidak rela Islam direndahkan, sesungguhnya di dalam hatimu ada cinta, maka suburkan cinta itu. Jangan kau kikis lalu hingga habis, jangan. Segera menghadap kepada Allah, Tuhanmu, Allah menantimu, wahai pendosa. Allah Maha Pengampun, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Segeralah menghadap kepada Allah. Setelah engkau tobat, engkau seperti orang tidak punya dosa. Cintamu kepada Nabi semakin subur. Dengan syahwatu mahjuban fil ghafalati, maka kecintaan yang ada di hati itu tertutup, tersembunyi, karena syahwatnya tertutup oleh syahwatnya. Fi aktsaril awqat, dalam banyak waktu sering lupa dengan Nabi. Di rumahnya nggak ada Nabi, lihat gambarnya, idolanya bukan Nabi, cuman sesaat tiba-tiba muncul. Ya biarpun masih tahunan, kalau maulid Nabi rame datang, tapi di rumah nggak karu-karuan. Maka ayo kita berubah, suburkan itu cinta, jangan sampai itu hilang kecintaan kepada Rasulullah. Lakinnal katsira minhum, kebanyakan dari mereka itu, biarpun kayak apapun, termasuk yang kurang-kurang tadi, yang tipis-tipis cintanya tapi ada benih cinta, idza dzukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun orang Badung asalkan dia masih iman, dia tenggelam dalam maksiat. Coba jangan caci Nabi, wah bawa parang dia. Pernah kami ingat tahun berapa waktu itu, di saat ada seorang yang menulis tentang Nabi Muhammad tapi dengan bahasa yang merendahkan, sebuah selebaran yang ditulis oleh orang mencaci Nabi di Jawa Timur munculnya. Saya masih ingat betul, dan saya ingat datang waktu itu, saya ikut-ikut rame di situ. Subhanallah, yang ikut menghancurkan tempat tersebut siapa? Banyak di antara mereka orang yang jarang sholat, tapi Nabi Muhammad diganggu berontak dia. Itu tahun berapa? 92 atau 3. Salah satu selebaran atau majalah yang mencaci Nabi dan luar biasa, berontak dari tempat tersebut, dihancurkan itu tempat. Karena mencaci baginda Nabi ini sudah luar biasa. Banyak orang yang jarang sholat dan sebagainya, ya, tapi di dalam hati masih ada cinta. Kayak gini nih tampak tiba-tiba. Maka jangan merendahkan selagi itu umat la ilallah, umat Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan selalu kekuatan cinta dan iman supaya tidak terkikis habis. Maka jangan Anda yang selama ini mengembarakan dirinya dalam kemaksiatan, ayo henti. Jangan sampai bablas nanti. Bablas lalu cinta itu hilang. Disebutkan ini, lihat, biarpun orang Badung bandel, lihat, nggak pernah sholat, coba tawari, Pak umroh, Pak ziarah Nabi Muhammad, semangat dia, mau dia.
Karena dalam hatinya masih ada iman. Ziarah Rasulullah, bangga dia usaha umrah, ziarah Nabi, nangis bisa saja di depan kubur Nabi SAW. Bi'aitu yu'thiruha ala ahli wa waladi. Bahkan bisa jadi orang-orang begitu yang kelihatannya banyak maksiat, tapi kalau disebut Nabi Muhammad, pembela Nabi Muhammad, dia akan mengutamakan kecintaannya kepada Rasulullah melebihi daripada anaknya, hartanya, orang tuanya. Wa yabdul nafsahu fil umuril khatir. Dan dia akan mengorbankan jiwanya untuk sesuatu yang agung tersebut, membela cintanya kepada Rasulullah. Wa yajidu makhbar dzalika min nafsi, dan dia tahu, makhbar itu yang memberitahu dari, jadi dia akan melihat tanda-tanda cinta di dalam dirinya itu, wijdanan, kerinduan kepada Nabi, la taradduda fihi, enggak ada ragu. Coba kalau ditawar orang badung bandel selagi dia masih umat la ilallah, ditanya, kamu mau enggak di surga dengan Nabi Muhammad? Pasti mau. Tapi kamu enggak sholat. Ya malu sholat. Sholat dong, tapi mau dengan Nabi. Masih ada iman, biarkan dia. Kita nasihati nanti insyaallah tobat menjadi baik dia. Maka jangan hinakan, jangan rendahkan siapapun selagi dia umat la ilaha illallah dan masih mengagungkan syiar agama Allah. Lihat, siapapun orang badung bandel tapi kalau mengagungkan syiar Allah, dengar Nabi Muhammad disebut masih memuliakan, dengar Al-Qur'an disebut muliakan, dengar Islam disebut muliakan, tunggu, dia akan menemukan saat-saat untuk tobat. Tapi sebaliknya, siapapun orang yang katanya alim hebat tapi kalau sudah merendahkan syiar agama Allah, merendahkan Islam, merendahkan Nabi Muhammad, lihat, imannya sudah hilang, nggak ada cinta lagi. Lihat, makanya nggak tertolong orang semacam itu. Kemudian di sini ada lanjutannya, waqad syuhida min hadzal jinsi, golongan manusia model ini, lihat, sholat jarang dan sebagainya, ini golongan manusia ini ada man yu'thiru ziyarata qabrihi, yang mementingkan sampai ingin ziarah kubur Nabi Muhammad, wa ru'yata, dan melihat mawadhi'i atharihi, tempat-tempat peninggalan Nabi, melihat sesuatu yang disebutkan, dinisbatkan kepada Nabi dari peninggalan-peninggalan, tersentuh dia, menangis dia, padahal ibadahnya kurang. Artinya ada cinta di dalam hatinya. Ala jami'i mal dzukir tadi, dari semuanya tadi. Lihat, orang-orang tersebut di saat di dalam dirinya ternyata kerinduan untuk ziarah Nabi, rindu untuk melihat peninggalan-peninggalan Nabi, bukan hanya sekedar melihat sebagai peninggalan bersejarah, enggak, ada cinta, lihat, mendengar ini dari Nabi, langsung terenyuh hatinya, kemudian menitikkan air mata. Lima waqara fi qulubihim, karena ada yang tertinggal, tersembunyi, tersimpan, tertanam di dalam hatinya, min mahabbati sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi. Ghairu anna dzalika, cuman saja rasa cinta yang tiba-tiba menyala itu kadang tiba-tiba sari'uz zawal, tiba-tiba redup. Kapan itu? Bitawalil ghafalati, karena banyak kemaksiatan dilakukan, tiba-tiba rindu, pengen kalah sama maksiat, pengen kalah sama maksiat. Maka dari itu intaha mulakhasan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu saya talkhis sampai di sini katanya. Nah, ada satu hal yang unik yang kami cermati. Ada satu kalimat waqad syuhida hadza, sampai 2 baris ini yang bercerita tentang ziarah kubur Nabi Muhammad. Ini uniknya, di sebagian kitab dihapus karena ada ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Memang ada sekelompok orang yang antipati, tidak senang dengan ziarah kubur Nabi, dan kami menukil semula itu adalah dari buku yang tidak ada tulisannya ini. Setelah kita cek kepada Fathul Bari yang ternyata ada. Jadi ada orang yang niat jahat, jadi ziarah kubur Nabi dihapus di sini. Ziarah kubur Nabi Muhammad dan minal qurbati, termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Adhkarnya, yang juga ada sebagian percetakan menghapus tentang bahwasanya ziarah kubur Nabi Muhammad adalah termasuk keutamaan. Ziarah kubur adalah kemuliaan, sebuah hal yang dianjurkan, itu ada dihapus. Ziarah kubur Nabi Muhammad bukan sesat, bukan bid'ah. Ziarah kubur Nabi Muhammad adalah tanda kecintaan kita, kerinduan untuk ziarah kubur Nabi Muhammad. Ziarah kubur orang biasa saja boleh, bagaimana ziarah kubur Nabi Muhammad tidak boleh. Lalu membawa hadis la tusyaddur rihalu dengan metakwilan masing-masing. Ketahuilah bahwasanya la tusyaddur rihal bukan urusan kubur, ziarah kubur Nabi Muhammad, akan tapi adalah urusan masjid-masjid yang lainnya. Siapapun yang bernazar untuk sholat di masjid-masjid tidak perlu dipenuhi, akan tapi dilakukan di masjid saja bisa, kecuali Masjidil Haram, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini adalah masalah-masalah yang sudah dijelaskan para ulama, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri yang menjelaskan. Jadi ini sengaja kami hadirkan. Ada memang sebagian orang yang semua ingin menjauhkan dari ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, seolah-olah ziarah kubur Nabi Muhammad dianggap sebagai maksiat. Tidak, ziarah kubur Nabi Muhammad adalah ibadah. Satu orang yang ngomong, jangan lupa, sebab ziarah itu adalah sarana.
kalau Jangan lupa ziarah install kubur sarana aplikasi untuk bagaimana kita M menumbuhkan Sholawat kecintaan pada Nabi. di Ziarah kubur Nabi Muhammad Semoga diperkenanan, kita kenapa semua sarana jadi tidak boleh? menjadi Aneh. ahli sholawat. Amin. Ini termasuk kami hadirkan dalam satu Assalamualaikum catatan, salah satu bab di dalam kitab Ramadaniyat. Di situ kita jelaskan tentang ziarah kubur Nabi Muhammad dengan panjang lebar. Itu adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah. Aneh yang mencintai Nabi sampai Madinah tidak pernah rindu untuk ziarah kubur Nabi Muhammad. Wahai berindu yang kenal makna kecintaan, lihat. Amuru ala diyar Laila, rumahnya si Laila. Ini dalam kisah. Kalau kita mencintai seseorang, lihat rumahnya saja sudah bergetar hati ini. Melihat rumahnya. Makanya yang perindu Nabi di saat disebut Madinah, langsung ingat Nabi. Madinah dekat, disebut Madinah ingat Nabi. Di masjid disebut Masjid Nabawi ingat Nabi. Bagaimana di saat disebut nama Nabi Muhammad? Ziarah Madinah saja artinya bergetar, bagaimana kalau ziarah Nabi Muhammad? Tentu itu adalah makna, tentu lebih rindu kepada Nabi Muhammad. Jadi disebut nama Madinah saja artinya bergetar. Karena di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan lebih, hatinya akan semakin bergetar di saat disebut nama beliau atau di saat ziarah kubur. Yang ziarah kubur Nabi yang berderai air mata itu bukan orang minta kepada Nabi, bukan, akan tapi orang yang menumpahkan kerinduannya yang terpendam bertahun-tahun yang selalu ia hadirkan bersama solawat yang dibacanya, baik di dalam sholat dan di luar sholat, mendengar cerita tentang Nabi. Itu kerinduan ditumpahkan saat dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga anda semuanya bisa bersalam di depan kubur baginda Nabi. Memang salam dari jauh pun Nabi menjawab dan Allah sampaikan, akan tapi kita rindu ingin bersalam di depan kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin bersalam kelak di surga kepada baginda Nabi Muhammad. Kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan alangkah indahnya kemudian setelah itu baginda Nabi menjawab salam untuk kita, yang artinya Nabi mendoakan kesejahteraan, kelestarian, keindahan untuk kita, dan doa Nabi adalah segala keindahan. Satu hadis sebagai penutup, banyak hadis tidak kami hadirkan semuanya. Baik, berarti kesimpulannya insya Allah kita punya cinta semuanya, amin. Tinggal kita perlu bukti. Jangan hanya mengaku, kita akan menyesal nanti di saat kita ditinggal oleh Rasulullah. Mari kita punya bukti. Buktinya adalah ini sebuah contoh. Hadis riwayat Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, semoga ini kita yang disebut, inna unasan, ada sekelompok orang, sekelompok manusia min ummati, dari umatku, ya'tuna ba'di, yang datang setelahku, yawaddu ahaduhum, salah satu dari mereka ini, semoga salah satu itu adalah kita, menginginkan laustara ru'yati bi ahli wa mali, kalau bisa membayar, membeli, pengen lihat Nabi, bayar dengan hartanya, ambil duitku semuanya, yang penting aku bisa melihat Nabi. Allah. Selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Mari kita bayarkan harta kita untuk melihat Rasulullah SAW. Itu masjid di kiri kanan kita yang perlu bantuan. Itu fakir miskin yang ada di kanan kita, kiri kanan kita. Mari kita bayarkan kepada fakir miskin untuk membayar agar kita bisa melihat wajah Rasulullah nanti di surga. Memilih kita menjadi indahnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan ternyata perlu Semoga kita mendapat bagian tersebut. yang nyemangati gitu. Nah, yang nyemangati kebetulan yang disampaikan juga dan Tidak kita hadirkan semua hadis-hadis ini. Ada, saya tambah lagi satu hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Memang ada riwayat-riwayat yang tidak benar sering dihadirkan, akan tapi kami ambil riwayat yang benar supaya para juru-juru dakwah yang sering membawa hadis tentang kecintaan kepada Nabi tidak salah memilih hadis.
Qala Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala Rasulullah bersabda, wadidtu anni lakitu ikhwani. Ini riwayat benar. Wadidtu, aku ingin. Lakitu ikhwani, wadidtu anni lakitu ikhwani. Aku ingin bertemu dengan saudaraku. Nabi mengucapkan. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat Nabi berkata, awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah awalaysa nahnu ikhwanuk, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala antum ashabi. Ini bukan menafikan kemuliaan sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah ashab sekaligus ikhwan. Ini bukan menafikan kehebatan sahabat Nabi, akan tapi Nabi ingin menyebutkan bahwasanya orang di akhir zaman ada orang yang punya keistimewaan. Antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, tapi saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni, yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku. Yang dikatakan isnadnya adalah sahih. Tidak ada tambahannya tentang tangis, tidak ada tambahannya ini. Tapi ini benar, riwayat ini benar. Dan juga ada satu riwayat lagi yang berbunyi, ini sebagai bekal lah untuk kita merenungi. Untuk kalian yang mau, dan kita juga tidak perlu menggugah hati orang dengan sesuatu yang menurut ulama adalah riwayatnya masih dipertanyakan. Kami sengaja hadirkan yang jelas-jelas dikatakan oleh para ulama ini adalah riwayat-riwayat yang benar. Di antara dari Imam Ahmad juga dari hadis Abi Jum'ah radhiyallahu anhu, qala taqaddaina ma Rasulullah, kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Qala, beliau berkata, ya Rasulullah, ahad minna khairu minna, apakah ada orang lebih baik dari kami ya Rasulullah? Aslamna wa jahadna, kami masuk Islam kemudian kami berjihad ma'ak. Aslamna wa jahadna ma'ak, kami masuk Islam dan berjihad kepadamu. Qala na'am, dijawab Rasulullah, ya ada. Qaumun yakununa min ba'dikum, orang yang datang setelahmu, yu'minu nabi walam yarawni, yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku. Semoga kita mendapatkan kemuliaan itu. Tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah lihat Nabi, kemudian kita mencintai dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rupanya ada, ini riwayat Muslim ini yang serupa dengan makna itu, riwayat sahih Imam Muslim meriwayatkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah, Nabi keluar ke maqbarah, ke kuburan. Faqala, kemudian Nabi mengucapkan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam sejahtera untuk negeri orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami nanti akan nyusul, semua kita akan nyusul. Lalu Nabi mengatakan nih, wajidtu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku ingin melihat saudara-saudaraku. Qalu awalasna ikhwanaka, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, qala antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Wa ikhwanuna, saudara-saudaraku adalah alladzina lam ya'tu ba'du, orang yang datang bukan kamu, nanti saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku yang datang setelahmu. Artinya apa? Ini adalah sanjungan untuk kita orang yang di akhir zaman. Tapi kan ada catatannya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Rasulullah harus diikuti dengan kecintaan yang sesungguhnya. Dan ingat, siapapun yang beriman kepada Nabi tadi disebutkan pasti ada kecintaan. Hanya kadang kita tidak memenuhi hak-hak cinta, tidak memenuhi syarat-syarat cinta. Sudah ada cinta tapi kita hak itu kewajiban apa kepada cinta? Contoh pohon yang ada, orang punya bunga indah di rumahnya tapi tidak pernah menjaganya, tidak pernah menyiraminya, tidak pernah memberikan pupuk. Apa yang terjadi? Dia hanya punya kisah, punya bunga indah yang akhirnya mengering. Sama cinta di dalam hati kita, ada hak yang harus kita penuhi. Apa yang harus kita penuhi? Cinta yang Allah berikan di dalam hati kita, kita punya kewajiban untuk menjaganya dengan membaca sholawat, membaca sejarah baginda Nabi, syama'il, itu melembutkan hati, menumbuhkan kecintaan. Baca syama'il Muhammadiyah, kita baca sejarah nabinya, membaca sholawat kepada Rasulullah agar subur itu cinta, membaca sejarah Nabi. Kemudian di saat kita berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad dengan niat, ini khidmah, kalau kita nolong saudara kita, niat untuk khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk di masa pandemi ini kami ingatkan, kalau anda pakai masker, jangan pakai masker orang egois. Kenapa kamu pakai masker? Biar saya tidak sakit. Anda ini egois. Anda menggunakan masker untuk menolong saudara anda, mungkin anda punya virus, agar tidak menular ke orang lain. Ini harus kita rubah maknanya. Jadi jangan anda egois. Jadi menggunakan masker ini kan petunjuk ahli dzikir,
orang medis yang tujuannya adalah agar orang tidak menularkan ke kita dan kita tidak menular ke orang lain. Ini kan cara. Makanya hendaknya kita harus punya rasa di saat kita menggunakan menjalankan prosedur kesehatan ini karena Allah, karena ini menjaga umat Nabi, bukan egois, bukan yang penting aku selamat, yang penting aku baik. Oh enggak. Makanya waktu para santri ingin pulang beberapa bulan yang lalu, bergolak dalam pikiran kami, hati kami, terjadi pertentangan antara mengizinkan dan tidak mengizinkan. Karena apa? Tidak semua yang pulang itu rumahnya layak. Artinya apa? Ada rumahnya di tengah keramaian, ada rumahnya aman, ada rumahnya ini, ada saudaranya yang nggak bisa diatur dalam urusan kesehatan. Kami sedih begitu, bergolak. Makanya waktu itu kami putuskan tidak pulang. Semoga itu adalah dalam rangka menjaga cinta. Nuhibbukum fillah, wahai para santri. Uya mencintai kalian semuanya karena Allah. Makanya ada keketatan dalam aturan-aturan ini demi kalian. Makanya Buya marah kalau ada orang malas cuci tangan, tidak menggunakan masker di saat menyeberang ke tempat yang misalnya mohon maaf, misalnya ada tukang sedih harus pakai masker. Ini menjaga saudaramu, dan termasuk diantara kalau merasa dirimu, semuanya kami sampaikan kepada siapapun yang merasa dirinya sedikit tidak enak badan, jangan bergaul dengan yang lainnya dulu. Khawatir kita menularkan ke orang lain. Bukan urusan virus corona saja, bukan masalah virus corona, bukan yang lainnya. Selagi diri kita menjadikan orang lain tidak nyaman, maka hendaknya kita tahan diri. Itu namanya iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cinta. Engkau maha tahu tentang kami, dan Engkau yang maha tahu tentang hati kami, ya Allah. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau mudahkan lisan kami mengaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, maka mudahkan hati kami untuk mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Yang memiliki dan menguasai lisan kami adalah Engkau, yang menguasai hati kami juga Engkau ya Allah. Kami tadi mendengar kisah sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Sesaat tidak bisa melihat Nabi seolah-olah mau mati. Begitu besar kerinduannya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, akan tapi rindu di hati kami amat kecil ya Allah. Kami mohon besarkan kerinduan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad hanya dari mula kerinduan itu ya Allah. Kami melihat pecinta-pecinta kekasihmu Nabi Muhammad dari para sahabat-sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, yang harapannya adalah selalu melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad. Akan tapi ya Allah, kecintaan di hati kami sangat sedikit, sangat kecil. Kami hanya pandai mengaku dengan lisan kami. Akan tetapi ya Allah, yang menjadikan sahabat-sahabat itu mencintai kekasihmu Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya adalah Engkau yang maha kuasa, dan kami hambamu seperti dia adalah hambamu. Maka kami mohon berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin ya Allah kelak di surga bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah. Alangkah indahnya suasana itu ya Allah.